Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran bukti kebenaran. Mengingkari hujan berdampak bencana banjir. Ini saya akan buktikan melalui ayat qauliyah pasti sama atau sinkron dengan ayat kauniyah. Karena Allah ciptakan bumi ini berikut dengan hukumnya. Ini animasi curah hujan kalau lagi turun di bumi. Jadi membuang hujan atau mengingkari hujan itu berdampak banjir. Air hujan dibiarkan terbuang oleh setiap individu maupun pemerintah dan telah dilakukan ribuan tahun di bumi ini, termasuk di Indonesia selama 77 tahun lamanya. Akibatnya banjir meningkat selama ini. Air hujan terbuang atau hilang perbuatan batil dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Berikut petunjuk Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tadi membuang hujan telah dilakukan ribuan tahun, berdampak banjir. Inilah merupakan azab, jadi cocok. Firman-Nya cocok dengan peristiwa alamnya atau ayat qauliyah sinkron dengan ayat kauniyah. Ini bukti lagi banjir meningkat 19 tahun terakhir dari 2002 sampai 2020 meningkat 86 menjadi 1065. Dan firman Allah atau hukum Allah itu selalu konsisten. Ayat satu dengan ayat lainnya. Ini ayat surat An-Nahl ayat 112. Jadi tetap mengingkari hujan itu menimbulkan bencana dan akibat perbuatan kita selama ini yang tadi saya sebutkan ribuan tahun atau di Indonesia 77 tahun seperti ini. Kalau hujan turun dibiarkan sia-sia terbuang. Pada tanggal 18 Februari 2021 Dewan Sumber Daya Air Nasional mengadakan webinar bareng dengan judul atau tema Kenapa Banjir? Dan judul tersebut seolah-olah belum tahu penyebabnya. Maka diundanglah 20 institusi yang berkaitan dengan bencana banjir untuk memberikan masukan. Tetapi semuanya memberikan jawaban penyebab banjir adalah hujan yang lebat. Sudah 9 tahun saya informasikan bahwa hujan bukan penyebab banjir. Penyebab banjir itu adalah kerusakan daerah aliran sungai atau kerusakan das. Dan yang lebih penting lagi, hujan selalu dibuang seperti tadi. Hujan harus disimpan, hujan harus disyukuri. Video saya yang sebelum ini, banjir di Indonesia akan terus meningkat jika terus melakukan membuang hujan. Sulit memang merubah kebiasaan yang sudah berlangsung ribuan tahun, dianggap benar, padahal salah menurut petunjuk Allah. Yang secara yakin saja menerima apa yang saya sampaikan, hujan harus disimpan atau hujan harus dipanen, tetapi tetap juga tidak melakukan
ini terjadi di lingkungan saya sendiri. Berikut informasi dari Dr. Ardasena Sopaheluwakan dari BMKG. Beliau Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan. Beliau berpikir sama dengan saya bahwa hujan harus ditahan di darat atau disimpan dan jangan dibuang ke sungai, kemudian ke laut. Hanya beda dasar pemikirannya. Beliau berdasarkan ilmiah murni, sedangkan saya berdasarkan interdisipliner antara Al-Quran dan ilmu hidrologi. Ini terbukti ayat kauliyah cocok dengan ayat kauniyah. Al-Quran bukti kebenaran. Berikut videonya. Selanjutnya, jadi sebenarnya yang sering saya sampaikan juga dan sering saya advocate dalam meeting-meeting atau dalam pertemuan atau dalam diskusi yang terkait air, biasanya itu hujan berlebih yang berdampak pada banjir dan hujan yang tidak ada atau kering yang berdampak pada kekeringan, itu kan sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi mengelolanya itu harus secara satu paket gitu. Framework kita atau mindset kita barangkali ketika kita mengelola atau menghadapi musim hujan atau air yang berlebih atau keadaan La Nina itu barangkali ya tentunya Bapak Ibu barangkali juga lebih tahu dari kami gitu. Gimana kita ini justru dengan tidak secepat-cepatnya membuang air itu ke sungai dan kemudian ke laut. Bagaimana caranya kita menahan air ini sebanyak mungkin di daratan untuk bersiap menghadapi kondisi kekeringan yang juga pasti hadir. Gitu. Itu jadi itu istilah kami mungkin dengan mengatakan bahwa kekeringan dan basah yang berlebih itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Gitu. Jadi harus ditangani secara bersamaan. Gitu.